Sobat Belajar, pernahkah kamu membayangkan pikiran manusia itu bekerja seperti sebuah komputer? Input, proses, output, dan penyimpanan. Jika iya, kamu sedang memikirkan inti dari teori belajar pemrosesan informasi atau TPI. TPI adalah kerangka kognitif yang menggambarkan bagaimana manusia memahami, memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Teori ini menyamakan pikiran manusia dengan komputer. Intinya, kita menerima informasi melalui masukan sensorik, memprosesnya dalam memori jangka pendek, dan menyimpannya dalam memori jangka panjang untuk digunakan di masa mendatang. Tokoh kunci di balik teori ini adalah Richard Atkinson dan Richard Shifrin. Mereka dikenal sebagai arsitek model penyimpanan multigudang atau the multi-store model yang menjadi fondasi utama TPI. Model ini membagi memori manusia menjadi 3 komponen struktural yang berbeda. Yang pertama, memori sensorik atau biasa disebut sensory register. Ini adalah tempat masuknya informasi pertama yang ditahan sangat singkat. Tugasnya adalah menangkap semua informasi yang masuk melalui panca indera dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita sentuh. Yang kedua adalah memori jangka pendek atau biasa disebut short term memory, STM. Ini adalah tempat pengolahan sadar. STM berfungsi sebagai pusat pemrosesan sadar dan disinilah kita aktif menghitung dan berpikir. Namun kapasitasnya terbatas. Yang ketiga adalah memori jangka panjang atau biasa kita sebut long term memory, LTM. Ini adalah tempat penyimpanan permanen dengan kapasitas tak terbatas. Disinilah semua pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang sudah dikuasai disimpan. Agar proses pemrosesan informasi ini efektif, ada 7 prinsip utama yang harus kita pahami. Yang pertama, kapasitas terbatas. Memori kerja otak atau working memory hanya bisa menahan sekitar 7 item sekaligus. Jangan memberi terlalu banyak informasi baru. Yang kedua, pemrosesan selektif. Walaupun mata dan telinga kita menangkap segalanya, kita harus memilih apa yang akan difokuskan atau perhatian agar data bisa diproses. Yang ketiga, chunking. Ini adalah teknik ajaib untuk mengelompokkan item kecil menjadi satu unit besar yang bermakna, sehingga mengelabui batas 7 item di memori kerja. Yang keempat, pengkodean atau encoding. Proses ini mengubah informasi baru menjadi format yang bisa disimpan. Ini paling efektif jika dibuat bermakna atau dikaitkan dengan hal yang sudah tahu. Yang kelima, pengulangan atau rehearsal. Tindakan mengulang data secara aktif. Ini penting untuk mempertahankan informasi di memori kerja sebelum masuk ke gudang penyimpanan permanen. Yang keenam, elaborasi atau elaboration. Elaborasi yaitu menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan lama. Semakin lama koneksi yang dibuat, semakin kuat ingatan jangka panjangnya. Yang ketujuh, otomatisasi. Otomatisasi artinya latihan berulang membuat keterampilan dasar seperti hitungan menjadi tidak sadar. Ini membebaskan memori kerja untuk berpikir dan memecahkan masalah kompleks. Selain prinsip, TPI juga menyoroti 4 proses-proses penting dalam kognisi. Yang pertama, persepsi atau interpretasi informasi sensoris. Yang kedua, pengenalan pola atau pemberian makna terhadap informasi. Yang ketiga, perhatian, fokus pada informasi penting dan mengabaikan gangguan. Yang terakhir, memori atau menyimpan, menahan, dan mengambil kembali informasi. Lalu, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Yang pertama, gunakan visualisasi seperti gambar, diagram, dan video untuk memperkuat pemahaman dan memori. Yang kedua, lakukan chunking atau pengelompokan materi. Ini berfungsi untuk memecah informasi menjadi bagian kecil agar mudah dipahami. Yang ketiga, berikan konteks pembelajaran dengan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari.
Yang keempat, terapkan seleksi informasi, yaitu menekankan materi inti dan menghilangkan informasi pengganggu. Yang kelima, lakukan penguatan memori jangka pendek melalui repetisi, rangkuman, dan mind map. Yang terakhir, gunakan aktivitas sosial seperti diskusi, kolaborasi, dan demonstrasi. TPI membawa banyak keunggulan. Ia meningkatkan efektivitas berpikir dan mendorong keaktifan siswa karena menekankan proses berpikir yang lebih mendalam. TPI juga mengakomodasi perbedaan individu, meningkatkan kreativitas, dan menjadikan strategi pembelajaran berorientasi proses. Namun, ada beberapa kekurangan. Penggunaan metafora berbasis komputer dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas pikiran manusia. Teori ini juga cenderung mengabaikan peran emosi dan motivasi dalam proses belajar. Selain itu, membutuhkan alat bantu agar menarik dan siswa perlu latihan intensif agar kemampuan mengingat dan berpikirnya bisa maksimal. Ingat, pikiranmu itu komputer super canggih. Rawat memori sensorik, manfaatkan chunking untuk mengatasi batas memori kerja, dan gunakan elaborasi untuk menguatkan koneksi di memori jangka panjang. Yuk, terapkan prinsip-prinsip ini dalam belajarmu mulai hari ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.